Bagaimana cara memotong kuku yang benar menurut Islam? Memotong kuku hukumnya sunnah, hingga termasuk hisalul fitrah. Ada hal-hal yang sunnah untuk kita potong, ya. Kuku, kemudian bulu ketiak, kemudian al-ana, ini sunnah dipotong, ya, kuku dan bulu-bulu tersebut. Sunnahnya jangan lebih dari 40 hari. Setiap hari Jumat potong kuku, dicabut atau dicukur bulunya. Ini sunnah. Sunnah. Jangan kalau sampai 40 hari makruh. Juga lebih dari 40 hari ada yang bilang haram. Jelek. Allah itu senang barang yang bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang hal-hal yang indah. Nah, itu setiap Jumat kalau bisa dipotong. Cara motong kuku gimana? Dari kanan dulu. Kanan yang mana? Telunjuk dulu. Cara motong kuku, ya. Ini. Cara motong kuku yang benar menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa riwayat. Riwayat yang sampai kepada kita, dimulai potong kuku itu dari kanan. Kanan jari telunjuk dulu, potong. Kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking. Selesai. Jempol masih belum, terakhir. Jempol kanan terakhir. Kemudian pindah ke jari kelingking kiri, ke jari manis kiri, jari tengah kiri, jari telunjuk kiri, jempol kiri, baru terakhir jempol kanan. Paham ya? Kemudian habis dipotong cuci. Cuci, jangan megang apapun, apalagi megang makanan. Karena kuku habis dipotong, kalau kita megang makanan atau garuk-garuk, itu ditakutkan menyebabkan penyakit baros belang. Subhanallah, Nabi SAW telah mengajarkan kita semuanya. Kata sahabat menyatakan, Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita di segala hal. Sampai cara duduk buang air besar diajari oleh Nabi. Mana cara duduk yang bagus, yang memudahkan kotoran itu bisa keluar? Diajari. Jongkok, neken pukang paha yang kanan, ditekan paha yang kanan. Ini bisa memudahkan kotoran itu keluar. Dari mana Nabi tahu ilmu kedokteran semacam ini? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sunnah potong kuku, nyukur bulu kele. Ini sunnahnya dicabut sebetulnya, ya. Tapi kalau nggak kuat ya dicukur. Bulu yang kehormatan untuk laki sunnahnya dicukur, untuk perempuan sunnahnya dicabut. Kalau tidak kuat dicukur juga. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu disunnahkan setiap 7 hari, seminggu sekali. Jangan sampai lebih dari 40 hari. 40 hari makruh. Lebih dari 40 hari ada yang mengatakan haram. Makanya jangan kita pelihara kuku, nggak bagus, kotor, ya. Mudah-mudahan ini namanya hisul fitrah, ya. Suci dohir, suci batin. Paham ya? Untuk kaki gimana, Habib? Kalau untuk kaki sama, dari jempol kanan terus langsung ke jari kelingking kanan kaki, kemudian ke jari kelingking ke jempol. Jempol ke jari kelingking kaki, ya, kanan, kemudian jari kelingking kanan ke jempol kanan. Bukan seperti tangan. Kalau tangan dimulai dari jari telunjuk. Paham ya? Yang diamalkan ini. Motong kuku anaknya juga gitu. Walaupun si bayi, dibiasakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuku kita tangan kita bersih, tambah pahala. Tangan kita bagus, tambah dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fadilahnya
Ilmu. Ilmu dapat dari mana? Hadir pengajian. Motong kuku dapat pahala. Kalau nggak hadir pengajian, nggak dapat ilmu, kita nggak dapat ibadah dalam aktivitas kita. Allahumma shalli Muhammad. Terus sampai cukup. Hah? Waktunya apa ini? 10:30 sudah. Cukup pon. Satu lagi, tiga pertanyaan. Yang ketiga, apa hukumnya wanita haid memotong kuku dan rambut? Wanita haid atau nifas dihimbau tidak motong kuku dan tidak motong rambut, dihimbau. Kalau motong gimana, Beb? Ada yang mengatakan makruh, tapi enggak haram. Kemudian kalau sudah dipotong rambut atau kuku ini waktu haid, apa harus dikumpulkan? Ini banyak sih tak paham ini. Banyak yang tak paham. Kadang-kadang habis motong rambut atau rambutnya rontok ya. Rambutnya rontok, dikumpulkan rambut itu, ditaruh. Buat apa? Nanti kalau suci dibawa mandi juga bareng. Mau apa ini? Ini namanya pinter. Oleh hadir pengajian. Ini enggak ada gunanya ini. Kalau sudah lepas dari tubuh kita, baik lepasnya itu sengaja dipotong rambut, dipotong kuku, atau lepasnya enggak sengaja rontok, itu enggak perlu lagi, sudah pendem, sudah selesai. Enggak perlu disimpan, enggak perlu ditaruh atau disiram dulu. Waduh, rambut rontok, kada nawa itu mandi besar. Enggak boleh itu malahan. Malah lepas dari tubuh kita sudah selesai. Enggak wajib kita basuh lagi. Tapi sunnahnya rambut kuku itu dipendem yuk. Cek buang. Apa boleh jual? Bu jual. Tak boleh. Pendem takok beda orang sejuba ganggu deki. Karena orang tukang-tukang tenun, tukang sihir itu banyak menyihir lewat rambut. Nabi SAW disihir oleh Labid bin A'sam Yahudi lewat apa? Lewat rambut dan sisirnya Nabi. Jadi ada anak kecil Yahudi, dari cintanya Nabi ke semua manusia, sampai anak kecil Yahudi ini mainnya di rumah Nabi Muhammad. Anak orang Yahudi mainnya di rumah Nabi Muhammad. Itu disuruh oleh orang Yahudi ngambil rambutnya Nabi dan sisirnya Nabi. Sisirnya Nabi dipotong beberapa biji, gigi sisirnya itu, kemudian dengan rambutnya Nabi. Itu dibuat alat sarana untuk menyihir Nabi Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Kena Nabi disihir, kena. Turunnya ayat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sebabnya itu kan kena Nabi kena sihir. Tapi tidak seperti orang yang kena sihir lainnya, dijaga oleh Allah. Tapi pengaruh sihir kena. Sampai Nabi berbuat sesuatu, dia lupa sudah berbuat itu. Pengaruhnya sangat kecil sekali. Kenapa? Sunnatullah. Karena Nabi itu ditolong oleh Allah. Ada aulia disihir nggak apa tak nggak bisa. Sampai ada Habib, salah satu kakeknya para habaib itu, beliau pengaruhnya luar biasa. Sampai penguasa waktu itu takut, ini Habib kalau dia nyalonkan jadi bupati menang ini. Takut karena masanya besar, banyak. Orang yang cinta banyak, diracun ini Habib. Diracun, diundang, dikasih minuman, dikasih racun yang mematikan. Diminum sama Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tak mati Habib, sehat. Gak mati. Diundang lagi, dikasih racun yang lebih parah. Diminum lagi. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak tambah sehat. Sampai diracun beberapa kali, gak mati-mati. Nah, ini karomah. Loh, Nabi kenapa kok disihir bisa?
Nabi itu uswatun hasanah. Contoh Nabi itu. Sehingga diberikan oleh Allah, ini loh, hati-hati kamu. Nabi bisa sakit, Nabi bisa kena sihir, Nabi bisa kena tombak, Nabi bisa berdarah. Ada aulia sholihin sakti dia, nggak bisa. Nah, karena itu Nabi itu sempurna, manusianya itu sempurna, sehingga bisa ditiru oleh semua orang. Allahumma shalli Muhammad. Karena itu hati-hati bu, ya. Rontok disimpan, dipendem. Kalau potong di salon, minta rambutnya. Mana rambut saya? Bungkusan. Mau apa? Mau saya jual. Mau saya pendem kesunnahnya, dipendem di kuburannya orang saleh. Jangan dibuang-buang, takut nanti ada orang jahat, orang hasud, kena sihir. Pokoknya kalau nggak ikut Nabi Muhammad, bedebei musibah itu.